Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin meneliti tugas sejarah pabrik oncom. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Dilma Arafi. Perkenalkan, nama saya Ratu Zaiba Putri Kasia Zaila. Perkenalkan, nama saya Nur Fairuz Yusuf. Perkenalkan, nama saya Ariti Abdul Setiawan. Perkenalkan, nama saya Christian Wirasakti. Kami di sini bersama pemilik pabrik oncom yang bernama Bapak Yus. Bapak Yus. Ya, lengkapnya Yus Yusuf. Jadi kita mulai langsung aja ke pertanyaannya. pertama. Apa kesibukan Bapak selain bekerja di pabrik oncom ini? Kalau nanya kesibukan ya, paling kesibukan di pagi hari ya jam 4 subuh gitu, membereskan oncom yang sudah jadi, kemudian dipasarkan sampai jam 6 pagi sudah selesai. Kalau kesibukan lainnya paling malam harinya belajar ngaji sama anak-anak sampai isya gitu. Itu aja kesibukannya. Terus siapa sih yang pertama kali membangun pabrik oncom ini? Yang pertama membangun pabrik ini dulu memang pabrik ya, karena produksinya banyak. Ini yang pertama membangun ya tentunya orang tua ya, Bapak. Dulu memang disebutnya pabrik karena mungkin semakin kesini semakin banyak yang produksi, banyak saingan, akhirnya produksinya berkurang, merosot gitu ya. Jadi tepatnya sekarang sih bukan pabrik kayaknya, apa home industry atau produksi rumahan aja gitu. Karena produksinya sedikit gitu. Ini yang pertama membangun ya orang tua. Terus Bapak, kapan pabrik oncom ini dibangun? Dibangunnya sih sudah lama, sekitar tahun 1990. Diawali dengan membuat produksi tahu. Sebelum bikin produksi tahu dulu ya. Produksi tahu dulu itu sama produksi tempe. Kemudian kesininya karena dari pembuatan tahu itu ada ampas tahunya, ampas kedelai, ya baru di situ mulai ada pembuatan oncom. Jadi didirikannya sekitar tahun 1990. Jadi sudah sekitar 33 tahun ya? Udah sekitar 33 tahun. Kalau pabrik-pabrik yang lain yang dekat gitu ya, ini sudah banyak yang gulung tikar. Di sini bapak sama saudara-saudara ya bertahan karena mungkin nggak ada kerjaan yang lain gitu ya, jadi bertahan sampai sekarang, cuman produksi menurun aja gitu. Mengapa Bapak membangun pabrik oncom ini? Ya, ini dibangun pabrik oncom, tadi kan udah dijelasin ya, pabrik itu dulu, karena dulu disebut pabrik itu kan mungkin produksinya banyak. Kalau sekarang ya produksi rumahan. Kalau pertanyaan mengapa membuat oncom, ya awalnya dari adanya ampas kedelai yang dibikin tahu, kemudian dimanfaatkan ya dengan cara dibikin oncom seperti ini. Di mana lokasi pabrik oncom ini? Kalau lokasi pabrik di daerah Cibadak ya, Cibadak ini kan kecamatan, tepatnya di Jalan Primer, Kebon Randu, RT-nya RT 1, RW 3. Kalau sekarang udah Kebon Randu ini udah di Mekar. Jadi sekarang masuknya Kampung Hegar Alam, RT 1, RW 3 gitu tepatnya. Bagaimana cara pembuatan oncom, Pak? Kalau cara pembuatan oncom memang prosesnya agak
agak lama ya, agak lama. Ini mungkin agak lama juga nih ya, agak panjang gitu ya. Cara pembuatan oncom ini memang prosesnya agak lama karena tidak bisa mendadak dibikin oncom begitu saja ya. Pertama kita menyediakan atau mengambil ampas tahu. Ampas tahu yang dibikin dari kedelai. Nah, ampas tahu tersebut sebelumnya di-press itu harus difermentasikan dulu selama 1 malam ya. Kalau sudah difermentasikan baru di-press. Kalau boleh dilihat kan itu tuh ampas tahu yang sana ya, yang di sana udah dimasukin ke karung. Nah itu kan difermentasikan dulu 1 malam, nanti baru di-press situ sampai kering, sampai airnya nggak ada ya, sampai kering. Nah kalau sudah kering nanti bisa diayak memakai ayakan supaya halus. Nah setelah halus baru dikukus. Jadi ada pengukusannya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, setelah dikukus nanti diangkat setelah matang gitu maksudnya ya, setelah 3 jam terus diangkat, kemudian ditiriskan lebih cepat pakai kipas angin, nanti kira-kira anget-anget kuku gitu baru dicetak. Nah, cara penyentakannya seperti ini, itu bebas bagaimana mau nyetaknya aja ya. Cuman Bapak di sini cetakan pakai ini, dicetak pakai ini, dicetak. Setelah dicetak nantinya itu dibantu supaya cepat keluar jamurnya, dibantu ditaburi dengan ragi ya. Tapi raginya ngambilnya masih dari oncom yang setengah jadi. Jadi oncom yang setengah jadi dihaluskan, setelah halus baru ditaburkan kepada bahan oncom yang dicetak itu. Nah, setelah ditaburi lagi, dirapihkan dalam pencetakan, baru disimpan atau dipeyem bahasa Sunda namanya, di tempat pemeyeman gitu. Nah, ini prosesnya dari pencetakan. Setelah dicetak dikasih ragi. Kalau sekarang hari Minggu, ini oncom ini bisa dipasarkannya sekitar hari Selasa. Jadi ketiga hari baru bisa dipasarkan. Terus pasti ada dampaknya dong. Nah untuk dampak negatifnya kira-kira ada gak? Kalau berbicara dampak ya mungkin dampak negatifnya ya setelah oncom ini diproduksi jadi kemudian dipasarkan di pemasaran, nggak ada yang bawa, nggak ada yang beli, mungkin itu dampak negatifnya ya, artinya rugi. Kalau dampak positifnya ya kalau habis terjual itu untungnya, ada untungnya. Tapi lebih tepatnya mungkin kalau di pembuatan oncom ini bukan dampak ya, mungkin ada kendala gitu ya. Biasanya kendalanya itu cuaca. Ada kendala dari cuaca. Kalau cuacanya dingin, tapi dinginnya banyak hujan gitu ya, dingin banyak hujan, biasa kendalanya oncom ini kadang-kadang nggak jadi atau lambat jadinya. Kalaupun jadi biasanya jamurnya itu berwarna bukan orange, tapi ada hitam-hitamnya gitu. Itu kendalanya ya. Jadi kembali lagi tadi ke dampak ya, kalau memang produksinya bagus kemudian dipasarkannya lancar ya dampaknya positif, menguntungkan. Kalau di pasaran tidak ada yang beli, tidak ada yang bawa, itu rugi. Segitu Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari Sama-sama ya, sama-sama. Semoga yang disampaikan Bapak bisa bermanfaat. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Ampas yang baru, yang masih basah ya, yang masih basah, yang mau difermentasikan tuh. Jadi kalau diginiin masih ada airnya gitu. Setelah 1 malam nanti bisa langsung dipres ke tempat pemeresan seperti ini.
dirapikan, dimasukkan ke tempat presan. Ini tempat presannya manual aja ya, manual. Nah, jadi caranya cuma diputar aja seperti ini. Nanti airnya sedikit-sedikit berkurang keluar sampai nanti airnya berkurang dan sampai kering ampasnya. Kemudian dari pengeringan presan ini nanti bisa langsung diayak. Cuman nggak ada contoh ya buat ngayaknya nih. Nggak apa-apa ya. Diayak di tempat ayakan sampai halus, nanti dikukus di sini. Ya, dikukus di tempat kukusan sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Setelah itu baru dicetak dan hasil cetakannya seperti ini. Ya, hasil cetakannya seperti ini. Setelah dicetak ini nanti ditaruh di tempat disimpan ya, di tempatnya atau di tempat pameyuman kalau istilah bahasa Sunda ya. Nah, ini untuk menjaga kebersihan, nanti ini bisa ditutup lagi sama plastik ya, disimpan di sini sekitar 2 malam, yang ketiga harinya baru bisa dipasarkan. Peace.